Salam, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya percaya hingga pada saat ini kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan boleh menyapa kita dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-31, ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-21. Saya percaya Bapak Ibu sudah terlebih dahulu membacanya di rumah. Kebenaran firman Tuhan menyapa kita pada saat ini tentang difungsikannya kembali para imam dan bait Allah. Karena memang sebelumnya bangsa itu dipimpin oleh Raja Ahaz semakin jauh daripada Tuhan, menyembah ilah-ilah lain atau berhala-berhala. Mereka tidak lagi memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak lagi mengingat akan perintah-perintah Tuhan, tidak lagi menyenangkan hati Tuhan, tidak lagi memberikan persembahan-persembahan khusus maupun persembahan-persembahan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika bangsa ini dipimpin oleh Raja Hizkia, yang dilakukan pertama sekali oleh raja tersebut adalah memfungsikan kembali bait Allah dan pekerjaan-pekerjaan para imam. Karena memang sebelumnya bait Allah sudah tidak lagi difungsikan untuk melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, dan para imam atau orang Lewi tidak lagi mengerjakan pekerjaannya untuk melakukan penyembahan atau seruan kepada Tuhan di bait Allah. Oleh sebab itu kita boleh melihat Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Raja Hizkia pertama sekali yang dia lakukan adalah memperbaiki iman atau membangkitkan kembali iman daripada bangsa itu untuk kembali berseru kepada Tuhan. Dia tidak melakukan hal yang lain, tetapi mengembalikan iman mereka kepada Tuhan. Itu yang pertama sekali dilakukan oleh Raja Hizkia. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Raja Hizkia melakukan pengelompokan rombongan-rombongan sesuai dengan jabatan dan tugasnya masing-masing, yaitu para imam dan para Lewi. Itu kita bisa baca pada ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Kita boleh melihat Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ketika memang dikembalikan fungsi para imam dan bait Allah, para imam ini ditempatkan berada di bait Allah. Mereka dikhususkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di bait Allah secara khusus. Sehingga Raja Hizkia menyerukan kepada bangsa Israel untuk memberikan persembahan-persembahan khusus mereka, untuk memberikan persembahan-persembahan persepuluhan mereka ke bait Allah. Itu disuarakan atau diperintahkan oleh Raja Hizkia. Sehingga kita boleh melihat pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, didapati oleh Raja Hizkia bahwasanya sampai tertimbun banyak sekali persembahan-persembahan itu di bait Allah. Bahkan Raja Hizkia menyuarakan kepada para imam supaya membuat lagi bilik-bilik lumbung, artinya tempat penyimpanan persembahan-persembahan yang sudah diberikan di bait Allah atau kepada para imam itu. Dan imam itu menyaksikan betapa mereka kenyang dan sisanya sangat banyak. Itu bisa kita baca pada ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-8, bahkan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, itu yang pertama sekali dilakukan oleh Raja Hizkia supaya mereka kembali lagi berteriak, mereka kembali lagi bersuara kepada Tuhan atau berseru kepada Tuhan. Mereka kembali lagi melakukan penyembahan di hadapan Tuhan karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia, mengembalikan fungsi bait Allah dan mengembalikan fungsi daripada imam tersebut, karena mereka sudah dikhususkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan secara khusus di bait Allah, sehingga tidak mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan upah mereka itu didapat dari persembahan-persembahan yang dipersembahkan oleh bangsa Israel.
Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ini sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan boleh menyapa kita pada saat ini dalam situasi COVID yang kita hadapi pada saat ini. Kadangkala kita bergumul untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, untuk lebih memprioritaskan Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu dalam situasi yang seperti ini, bagaimana kita mau memprioritaskan Tuhan. Bagaimana kita boleh melihat bangsa itu sampai memberikan yang terbaik, sampai persembahan itu tertimbun banyak di bait Allah. Bahkan para imam atau Lewi itu menyaksikan mereka sangat kenyang dan sisanya sangat banyak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bangsa itu penuh dengan semangat dan sukacita. Imannya dibangkitkan kembali, diingatkan kembali oleh Raja Hizkia supaya mereka memberikan yang terbaik. Pada akhirnya baik raja maupun siapapun itu memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, sehingga penuhlah lumbung-lumbung yang ada di bait Allah itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, situasi sekarang bagaimana kita dapat memberikan yang terbaik? Bagaimana kita boleh melihat situasi sekarang yang boleh dialami oleh rakyat Indonesia, bahkan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kita boleh penuh dengan sukacita dan semangat serta iman untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang benar bahwa setiap hamba Tuhan itu hidup dari setiap persembahan-persembahan, bahkan persepuluhan-persepuluhan daripada jemaatnya. Itu jelas dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-31 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-21. Itu sangat jelas sekali Bapak Ibu. Oleh sebab itu dalam situasi sekarang, ada sekarang beberapa gereja yang sudah memang tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan hamba Tuhannya. Dan memang ini sudah di cover oleh distrik, ada beberapa gereja. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kita memiliki kesadaran yang penuh akan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah untuk memberikan persembahan-persembahan kita, bahkan persembahan persepuluhan kita. Bapak Ibu, yang pertama saya mau katakan adalah lakukanlah itu dalam iman. Ketika seseorang melakukannya dalam iman, maka dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dia dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Contohnya adalah seorang janda memberikan persembahan dari setiap apa yang ada pada dia, bahkan seluruhnya dia berikan. Bapak Ibu, persembahan janda miskin itu, kenapa dia sampai bisa memberikan seluruhnya? Karena dia mengenal ya siapa Allah yang dia sembah. Dia melangkah dengan imannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melangkah dengan logika dan pikiran tentu tidak akan mampu. Tetapi mari kita melangkah dengan iman. Itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Hingga pada saat ini, situasi COVID-19 ini tidak akan mempengaruhi kedisiplinan kita, kedisiplinan saya untuk memberikan persepuluhan saya, persembahan-persembahan saya di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena saya percaya hidup kita ini, hidup saya ini dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita harus melangkah dengan iman, bukan logika. Kalau logika, maka kita tidak akan mampu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu adalah perintah. Raja Hizkia kembali mengingatkan, perintah itu sudah ada sebelumnya. Raja Hizkia hanya kembali mengingatkan bangsa itu akan kewajiban mereka di hadapan Tuhan untuk memberikan persembahan-persembahan korban bakaran mereka. Diingatkan kembali. Bapak Ibu, kita diingatkan kembali. Kita introspeksi diri kembali. Apa yang menjadi hak Tuhan, tidak ada satu alasan bagi kita untuk menghambat, ya, untuk menghalangi, untuk menahan apa yang menjadi hak Tuhan. Mari kita berikan, Bapak Ibu, dan kita percaya setiap pemberian kita itu tidak akan sia-sia. Seberapapun itu, maka Tuhan akan memperhitungkannya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus,
kita boleh melihat pada langkah selanjutnya adalah yang ketiga, takut akan Tuhan. Ya, mari kita memberikan pemberian kita itu karena memang memiliki rasa takut akan Tuhan. Contoh kecil, kenapa kalau kita membayar pajak motor kita atau mobil kita harus tepat waktu? Kita takut terhadap denda, kita takut terhadap pemerintah, kita takut dealer untuk menarik kendaraan kita. Tapi kenapa kewajiban kita untuk Tuhan, kita tidak lagi mengingatnya? Kita sepertinya sepele untuk Tuhan. Kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Hizkia. Yang dia perbaiki adalah iman daripada bangsa Israel itu, supaya kembali lagi berseru kepada Tuhan, memfungsikan kembali para imam itu, memfungsikan kembali bait Allah, supaya melakukan penyembahan-penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, maka kita tidak akan dimampukan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya situasi COVID pada saat ini, kita akan terbatas, kita memiliki tekanan ekonomi yang sangat tinggi pada saat ini. Tetapi ketika imanmu berbicara, ketika engkau memiliki pengenalan akan Tuhan yang baik, saya percaya kedisiplinan rohani kita akan menggerakkan itu terus untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sekalipun kita hidup dalam keterbatasan. Saya percaya Bapak Ibu, setiap pemberian-pemberian persembahan kita, Tuhan akan perhitungkan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat ketulusan hati kita untuk memberikannya. Tuhan tidak memperhitungkan nilai nominal yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita memberikannya dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan menerimanya dengan penuh sukacita. Amin. Saya percaya firman ini akan memberkati kita semua. Shalom.